Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengawasan terhadap industri obat harus News diperketat. anchor yang cantik, Cindy Sisiarani, terlihat menawan saat memoderasi dialog. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengawasan terhadap industri obat harus diperketat. Hal ini disampaikan menanggapi kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Bagaimana rencana impor obat Femopizol pada anak dengan gagal ginjal dan pengawasan Kementerian Kesehatan terkait obat sirup pada anak? Kami bahas bersama Muhammad Syahril, Jubir Kementerian Kesehatan, juga bergabung Sarah Yanwarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Pak Syahril, Dr. Prim, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Syahril, obat Femopizol yang disebut sebagai obat penawar gagal ginjal akut. Bagaimana obat ini bekerja? Dan bagaimana respon yang saat ini sudah diberikan kepada sejumlah anak dengan gagal ginjal akut? Ya, jadi obat ini... Informasi yang beredar bahwa harganya cukup mahal. Ketika nanti sudah datang dari Singapura dengan jumlah banyak, apakah langsung diberikan ke 22 provinsi di mana terdapat kasus gagal ginjal akut, dan pembiayaannya bagaimana untuk keluarga dan juga pasien? Ya, itu pertama kita meletakkan yang untuk daerah siap dulu kemarin karena juga tidak banyak stok yang ada, jadi dapat 10 itu sudah didatangkan, dan saat ini kita sudah memesan ulang untuk... Menteri bahwa diduga ada kandungan etilen glikogen dan juga dietil glikogen, Pak. Ya, jadi 102 itu adalah obat-obat yang kita dapatkan dengan surveillance sebarang dan pendidikan epidemiologi. Uji lab investigasi ini belum keluar, ada imbauan untuk dokter anak tidak meresepkan obat 102 obat itu jika pasien anak tidak benar-benar dalam kondisi tertentu. Lalu jika ada orang tua yang anaknya demam, batuk pilek, apa yang harus dilakukan? Karena biasa mereka menggunakan obat-obat yang kemarin disebutkan diduga tercemar oleh etilen glikol dan juga dietilen glikol. Baik, jadi ya sebaiknya begitu. Oke, karena selama ini kan ketika ada anak yang batuk pilek, demam, langsung diberikan obat paling tidak paracetamol sirup yang selalu ada di rumah-rumah, karena juga pernah diresepkan oleh dokter sebelumnya. Apakah selama ini artinya ada salah kaprah pemberian obat dari dokter, bahkan sampai akhirnya baru diketahui tercemar oleh senyawa kimia yang berbahaya? Ya, prosesnya bisa memicu gagal ginjal akut pada anak, padahal obat-obatan sirup seperti yang disebutkan sebelumnya juga sudah lama dikonsumsi oleh orang tua, dikonsumsi oleh anak-anak ketika ia sakit. Ya, jadi kasus ini kan sebetulnya menarik sekali. Saya setuju dengan Dr. Piprin tadi, melakukan, kita perlu kajian atau penelitian investigasi lebih lanjut. Nah, kalau pertanyaan tadi, kalau obat ini sudah lama beredar dan diminum, kok sekarang baru itu? Nah, itu yang kita membutuhkan investigasi, Mbak, saat ini. Oke, jadi untuk bisa menenangkan orang tua balita dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Syahril? Terakhir, silakan. Jadi yang pertama, ada satu kali kita sebarang minum obat saat ini ya. Walaupun di iklan-iklan ada, kita tahu persis, tapi untuk saat ini berhati-hati betul, terutama yang sirup, tidak dikonsumsi dulu. Apalagi obat itu kadang-kadang sudah lama disimpan diminum lagi. Saya kira itu kepada orang tua, dan tetap tenang, insya Allah Kementerian Kesehatan dengan seluruh sektor yang terkait akan menangani ini dengan lebih cepat ya. Dokter Pimrim, singkat saja dengan pertanyaan yang sama, silakan. Ya, kita lebih bijak minum obat. Ini IDAI sedang kampanye demam, batuk pilek adalah sahabat anak. Harus menemui dokter. Terima kasih Dokter Pimrim, terima kasih Pak Syahril sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. 6 pemuda asal Tiongkok meraih 10 medali emas dalam